Menurut saya, hukuman yang paling ringan bagi koruptor adalah menyita aset-aset mereka, memiskinkan agar mereka jera terhadap perbuatan mereka. Dunia pernah dikuasai oleh bangsa Yunani melalui peradaban filsafatnya, filsafat logika, bagaimana cara mereka berpikir yang meletakkan dasar cara-cara berpikir logis. Dunia juga pernah dikuasai oleh peradaban Romawi yang mengembangkan teknologi dan dasar-dasar keagamaan. Dunia juga pernah dikuasai oleh peradaban Persia yang saat ini Iran dan sekitarnya. Dunia juga pernah dikuasai oleh peradaban Islam mulai dari Abbasiyah, Umayyah, dan Utsmani. Saat ini dunia dikuasai oleh Amerika, di mana teknologi modern dikuasai bahkan menjadi negara adidaya selama ratusan tahun. Saat ini masa kejayaan Amerika sudah mulai nampak menurun. Siapakah yang akan melanjutkannya? Apakah Rusia atau China atau ada negara lain yang berpotensi untuk menggantikan keadidayaan dari Amerika? Tentu saja kita tunggu. Apakah Indonesia berpotensi untuk menjadi negara adidaya? Saat ini label negara Indonesia masih negara berkembang. Tapi apabila program-program yang ditawarkan oleh Indonesia saat ini seperti program berdikari, cara-cara agar menjadi negara yang berdikari seperti program hilirisasi sumber daya alam, tentu saja ini adalah sebuah peluang, sebuah tanda bahwa Indonesia menuju kejayaan. Indonesia menuju negara adidaya dari segala sektor. Kenapa? Jika ekonominya ini bangkit, maka segala sektor akan bangkit, terlepas dari korupsi. Karena korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang sangat besar. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat fatal bagi sebuah negara, karena jika negaranya kaya tetapi korupsinya besar, maka semua itu, kekayaan alam itu akan sirna. Berapapun kekayaan sebuah negara, jika korupsi juga merajalela, maka tidak ada gunanya. Jadi apakah Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya? Tentu saja berpotensi, karena sumber daya alam di Indonesia ini sangatlah besar, dan apabila menerapkan hukum yang tegas terhadap para koruptor, maka tentu saja orang-orang yang ingin melakukan korupsi itu akan berpikir dua kali apakah akan melakukan korupsi atau tidak, karena hukumannya setimpal, misalnya hukuman mati atau minimal dimasukkan ke kandang buaya lah. Ya, ini adalah hukuman yang sangat tepat bagi seorang koruptor. Menurut saya, hukuman yang paling ringan bagi koruptor adalah menyita aset-aset mereka, memiskinkan agar mereka jera terhadap perbuatan mereka. Mereka mencuri harta rakyat, mereka mencuri hak rakyat, mereka mencuri semua hal-hal yang berkaitan dengan rakyat. Fasilitas yang seharusnya diterima oleh rakyat Indonesia diambil oleh para koruptor. Itulah kenapa koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Kembali tadi, apakah Indonesia mampu menjadi sebuah bangsa yang adidaya, sebuah bangsa yang mampu menjadi tolak ukur bagi bangsa-bangsa lain, meskipun sumber agama tidak ada di Indonesia? Tetapi kita melihat apakah Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya? Tentu saja berpotensi, karena Indonesia ini adalah sebuah poros, sebuah negara yang berada di bumi bagian selatan yang memiliki kekayaan alam serta suku yang sangat banyak, negara yang masyarakatnya sangat beragam. Indonesia mampu menjadi tolak ukur bagi persatuan dan perdamaian dunia. Indonesia mampu mengangkat sebuah ideologi dasar yang mampu menyatukan ideologi yang pernah berjaya di masa lalu, yakni komunis dan liberalisme yang berkembang di masa modern. Tentu saja ideologi yang ada di Indonesia ini merupakan serapan dari berbagai aspek seperti agama, yang mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Tentu saja sangat sesuai prinsip-prinsipnya dan serapan dari berbagai paham internasional dan dari barat. Itulah keuntungan ideologi yang ada di Indonesia, sehingga sangat patut untuk ditunggu entah berapa puluh tahun atau bahkan menunggu ratusan tahun agar Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat besar. Apakah itu akan terjadi?